itu transmisi? Transmisi adalah proses penularan atau penyebaran suatu penyakit atau agen penyakit dari satu individu ke individu lain, atau dari satu tempat ke tempat lain. Transmisi dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti cara transmisi. Pertama, kontak langsung. Transmisi melalui kontak langsung antara individu yang terinfeksi dengan individu yang sehat. Kedua, kontak tidak langsung. Transmisi melalui kontak tidak langsung, seperti udara, air, atau makanan. Ketiga, vektor. Transmisi melalui vektor, seperti nyamuk, kutu, atau tikus. Keempat, kontak seksual. Transmisi melalui kontak seksual. Kelima, transfusi darah. Transmisi melalui transfusi darah. Keenam, penularan vertikal. Transmisi dari ibu ke anak selama kehamilan atau persalinan. Ketujuh, transmisi droplet, penyebaran melalui percikan air liur saat batuk, bersin, atau berbicara dalam jarak dekat, misalnya influenza, COVID-19. Kedelapan, transmisi fekal oral patogen masuk ke tubuh melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi feses, misalnya hepatitis A, kolera. Faktor yang mempengaruhi transmisi. Pertama, kemampuan agen penyakit. Kemampuan agen penyakit untuk menular dan menyebabkan penyakit. Kedua, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang memungkinkan transmisi, seperti kelembaban, suhu, dan kebersihan. Ketiga, perilaku individu. Perilaku individu yang memungkinkan transmisi, seperti tidak mencuci tangan atau tidak menggunakan kondom. Keempat, ketersediaan vektor. Ketersediaan vektor yang memungkinkan transmisi. Pencegahan di fasilitas kesehatan. Standar precautions. Selalu gunakan APD sesuai risiko. Higienis tangan sebelum dan sesudah kontak pasien. Pengelolaan limbah medis yang tepat. Isolasi pasien. Isolasi kontak untuk penyakit menular kontak. Isolasi droplet untuk penyakit seperti influenza. Isolasi airborne untuk TBC dan campak. Sterilisasi alat medis. Gunakan teknik sterilisasi yang sesuai atau CLAV, desinfeksi tingkat tinggi. Sterilisasi alat medis. Gunakan teknik sterilisasi yang sesuai atau CLAV, desinfeksi tingkat tinggi. Peran masyarakat dalam pencegahan transmisi. Edukasi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran tentang penyakit menular. Vaksinasi untuk meningkatkan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Kesimpulan, pencegahan transmisi penyakit memerlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari perilaku individu hingga kebijakan di fasilitas kesehatan dan masyarakat. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, risiko penyebaran penyakit dapat dikurangi secara signifikan. Transmisi penyakit itu sendiri juga bisa disebabkan oleh infeksi. Masing-masing penyakit infeksi memiliki gejalanya tersendiri dan pengobatan yang berbeda-beda tergantung penyebabnya. Penyebab penyakit infeksi, penyebaran, dan tips pencegahannya ala dokter. Setiap penyakit infeksi juga memiliki masa inkubasinya masing-masing. Masa inkubasi adalah jeda waktu dari saat mikroorganisme masuk ke dalam tubuh seseorang hingga orang tersebut menunjukkan gejala penyakit infeksi. Ada yang memiliki masa inkubasi selama beberapa hari, bulan, hingga tahun. Beberapa penyakit infeksi berdasarkan penyebabnya. Berikut ini adalah beberapa macam penyakit menular akibat infeksi yang banyak ditemukan di Indonesia berdasarkan penyebabnya. Adapun komponen Infeksi dasar virus. transmisi Virus penyakit merupakan penyebab rantai infeksi yang infeksi. paling sering Untuk terjadi. terjadinya transmisi, Beberapa penyakit harus akibat ada 6 infeksi virus komponen yang masih membentuk banyak ditemukan rantai di infeksi. Indonesia. Pertama, adalah agen Ispia, infeksius mikroorganisme influenza, penyebab penyakit cacar, contoh, COVID-19, virus influenza, campak, bakteri TBC. hepatitis, Kedua, demam reservoir berdarah, tempat HIV mikroorganisme atau hidup AIDS, dan berkembang, gastroenteritis, contoh, manusia, sedangkan penyakit hewan, infeksi virus air, yang terbilang tanah. lebih jarang Ketiga, ditemukan portal termasuk keluar flu burung, jalur flu keluarnya Singapura, agen dari reservoir, chikungunya, contoh, dan SARS. Infeksi batuk, bakteri. bersin, Infeksi luka bakteri juga terbuka. termasuk penyakit Keempat, mode infeksi yang masih transmisi banyak cara ditemukan agen di berpindah Indonesia. ke inang baru. Beberapa contoh Kelima, penyakit portal infeksi masuk bakteri jalur adalah masuknya agen ke demam tubuh tifoid, inang, tuberkulosis TB, saluran pneumonia, pernapasan, meningitis, luka, infeksi saluran makanan kemih, yang difteri, terkontaminasi, batuk keenam, rejan host pertusis, yang rentan sepsis, individu dengan infeksi sistem imun jamur. lemah atau Jamur belum mudah memiliki tumbuh subur kekebalan di daerah terhadap beriklim penyakit. tropis dan hangat dengan kelembapan yang tinggi. Beberapa contoh penyakit jamur yang sering terjadi adalah athlete's foot, infeksi jamur kulit, kuku, dan infeksi jamur pada vagina. Sebagian jenis jamur juga dapat menyebabkan meningitis dan pneumonia. Infeksi parasit.
Infeksi parasit bisa disebabkan oleh berbagai jenis makhluk hidup, seperti cacing dan amuba. Contoh penyakit parasit ini adalah kacingan, malaria, giardiasis, emebiasis, dan toksoplasmosis. Mekanisme penyebaran penyakit infeksi. Penyakit infeksi dapat menular dari satu orang ke orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ini penjelasannya. Penularan secara langsung. Ada 3 cara penyebaran penyakit menular secara langsung, yaitu: pertama, dari penderita penyakit infeksi ke orang lain. Berbagai jenis mikroorganisme penyebab infeksi dapat berpindah dari satu orang ke orang lainnya melalui kontak fisik dengan orang yang terinfeksi, misalnya melalui sentuhan, percikan air liur saat bersin atau batuk, dan berciuman. Penularan juga bisa terjadi melalui darah, misalnya dari transfusi darah atau jarum suntik yang dipakai bergantian dengan orang lain. Selain itu, penularan melalui cairan tubuh juga bisa terjadi, misalnya melalui hubungan seksual dengan penderita penyakit infeksi. Penularan infeksi melalui kontak seksual ini sering menjadi penyebab infeksi menular seksual. Berikut beberapa cara untuk menghindari risiko penularan transmisi penyakit. Cara menghindari penularan. Pertama, cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama setelah menggunakan kamar mandi, sebelum makan, dan setelah menyentuh hewan atau orang lain. Kedua, gunakan masker. Gunakan masker saat berada di tempat umum, terutama saat ada wabah penyakit. Tiga, jaga jarak. Jaga jarak dengan orang lain, terutama jika mereka sedang sakit. Keempat, hindari sentuhan. Hindari sentuhan dengan orang lain, terutama jika mereka sedang sakit. Kelima, gunakan sarung tangan. Gunakan sarung tangan saat menyentuh pasien atau benda yang terkontaminasi. Keenam, disinfeksi. Desinfeksi permukaan dan benda yang sering disentuh. Ketujuh, vaksinasi. Lakukan vaksinasi untuk melindungi diri dari penyakit tertentu. Kedelapan, periksa kesehatan. Periksa kesehatan secara teratur untuk mendeteksi penyakit. Kesembilan, hindari kontak dengan orang yang sakit. Jika ada orang di sekitar yang menunjukkan gejala penyakit, seperti batuk atau demam, coba hindari kontak langsung. Kesepuluh, jaga kebersihan makanan. Hindari makan makanan yang tidak dimasak dengan benar atau yang telah terkontaminasi. Kesebelas, perhatikan gejala dan cari pengobatan. Jika merasa tidak sehat atau mengalami gejala yang mencurigakan, segera konsultasikan ke dokter untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Ke-12, hindari berbagi barang pribadi. Jangan berbagi alat makan, handuk, atau barang pribadi lainnya untuk mencegah penyebaran penyakit. Adapun komponen dasar transmisi penyakit rantai infeksi. Untuk terjadinya transmisi, harus ada 6 komponen yang membentuk rantai infeksi. Pertama, agen infeksius mikroorganisme penyebab penyakit, contoh, virus influenza, bakteri TBC. Kedua, reservoir tempat mikroorganisme hidup dan berkembang, contoh, manusia, hewan, air, tanah. Ketiga, portal keluar jalur keluarnya agen dari reservoir, contoh, batuk, bersin, luka terbuka. Keempat, mode transmisi cara agen berpindah ke inang baru. Kelima, portal masuk jalur masuknya agen ke tubuh inang, contoh, saluran pernapasan, luka, makanan yang terkontaminasi. Keenam, host yang rentan individu dengan sistem imun lemah atau belum memiliki kekebalan terhadap penyakit.